ingin fungsikan bahwa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga berpengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tegabut Official kumaha wartosna. Piye kabare Mas? Ya apa kabare Cak? Apa ta gen-gen kabare? Apa runganan? Nu apa kareba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan? Saya ucapkan terima kasih kepada yang baru pertama kali menemukan video ini, dan saya ucapkan selalu terima kasih kepada yang selama ini support Tegabut Official ya. Tetap support Tegabut Official agar Tegabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, kita akan membahas tentang bahasa Indonesia yang adanya di Brunei. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di Brunei Darussalam? Kita simak videonya dari awal lagi ya. Ingin fungsikan bahwa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga berpengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Pada masa ini lebih kurang ramai 80.000 rakyat Indonesia tinggal di negara Brunei Darussalam, yaitu hampir 1/5 rakyat Brunei, dan 1/5 itu ialah orang Indonesia. Jadi interaksi sosial yang berlaku di banyak juga ya, 1/5 warga Brunei itu orang Indonesia. Otomatis interaksi bahasa yang digunakan kemungkinan ya lama-lama orang terpengaruh untuk menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu kawan. Lanjut. Antara rakyat Brunei dan rakyat Indonesia di negara Darussalam membawa pengaruh bagi masuknya bahasa Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Betul. Sebagian besar warga Brunei Darussalam dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik, bahkan tidak sedikit di antaranya juga masuk ke negara Brunei Darussalam melalui saluran TV dan jaringan internet, khususnya YouTube dan sebagainya. Dan ramai di kalangan warga Brunei yang meminati ceramah seperti Ustaz lupa namanya, ya siapa? Ustaz Abdul Samad. Ya. Itu Ustaz memang Abdul Samad. orang Brunei memang minat dengan Ustaz Abdul Samad, dan juga drama dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia. Jelas ini kawan. Selain ceramah agama, juga musik dan drama. Kenapa? Brunei Darussalam itu kan negeri kecil ya, negara kecil ya. Penduduknya tahu ada 1 juta atau enggak itu ya. 80.000 itu 1/5, berarti kan 80.000 1/5-nya 80.000, jadi totalnya berapa ya? Mungkin 1 juta lebih gitu kali ya, hitungnya ruwet gitu ya. Pokoknya gitu kawan ya. Karena Brunei Darussalam itu negara kecil dan Indonesia adalah negara besar yang bertetangga, yang jelas begitu ya. Brunei kan letaknya di Pulau Kalimantan. Musik dan drama itu banyak masuk ke sana. Jadi sebagian besar juga orang-orang Brunei itu sering nonton, mungkin seperti itu. Berarti dia lebih tertarik dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia, seperti itu toh. Mau tidak mau ya otomatis kan ngerti, karena sering nonton sinetron, sering mendengarkan musik lagu-lagu bahasa Indonesia, otomatis lama-lama kan dia lancar dengan sendirinya. Seperti itu kawan. Lanjut lagi. Ya, sebagai bahasa yang masyhur di negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum guys, welcome back to Vivi Risha. Banget yang minta sampai-sampai nggak bisa berhenti gitu. Logik gak? Dan buat yang menanyakan kenapa Risha bisa ngomong bahasa Indonesia, ya sebenarnya Risha nggak juga belajar amat gitu ya. Kayak Risha tuh belajar secara sendirinya, naturalnya, karena udah seperti Risha bilang dari kecil. Otodidak. Ini anak Brunei
dia bisa bahasa Indonesia mungkin karena sering nonton influencer ya, sering menonton YouTube atau bagaimana, konten kreator yang dari Indonesia. Indonesia kan banyak banget penduduknya, 270 juta lebih. Tahu konten kreatornya itu berapa orang kita tidak tahu juga. Yang jelas karena sering nonton. Kita simak lagi coba apa penjelasannya. Kecil sampai besar nontonnya Indonesia terus, di mana orang lain nonton drakor, bisa ya drama Indonesia gitu. Itu dia background atau secara basicnya aja kenapa Risha suka sama Indonesia. Nah itu tadi karena dia sering nonton sinetron Indonesia, kemungkinan juga nonton daripada influencer menonton influencer Indonesia, akhirnya dia lancar berbahasa Indonesia dan dia membuat channel reaction orang Malaysia kan gitu. Jadi yang jelas di sini menunjukkan orang Brunei sendiri banyak belajar bahasa Indonesia, otomatis ya memang bahasa Indonesia lebih gampang dipelajari dan lebih mudah dicerna daripada bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu zaman dulu gitu loh. Sekarang pun tetap ada bedanya dan memang berbeda, apalagi bahasa Indonesia dalam apa itu namanya ya, vokalnya itu sangat jelas. Kalau R ya R kan gitu kan. Coba Anda lihatlah berita dari Malaysia itu bahasa Melayu mereka kan, itu kan kurang jelas, kadang-kadang dicampur bahasa Inggris terus R-nya juga nggak jelas, R gitu kan, enggak, masih ada di dalam atau bagaimana, dan kemungkinan sudah logat seperti itu jadi susah. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia yang mereka belajar pasti dia akan bisa dan mudah dipahami, yang jelas seperti itu. Makanya orang Brunei Darussalam semakin banyak yang belajar bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian reaksi dari The Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.